Tadi kita sepakat bahwa apa yang terjadi di Indonesia hari ini, semua masalah yang ditulis panjang sekali di backdrop acara ini tidak terjadi begitu saja. Ini adalah tumpukan-tumpukan kumpulan dari gempa-gempa kecil itu. Nah, saya lihat salah satu strategi yang digunakan oleh penguasa, oleh pemerintah Jokowi selama 10 tahun ini sehingga kita sampai di kondisi hari ini adalah fabrikasi mitos. Dan ini adalah bagian penting kalau kita pelajari juga apa yang terjadi di era Orde Baru. Salah satu kunci kenapa Orde Baru bisa sekian lama berkuasa, selain penggunaan senjata, selain pengerahan tentara pada waktu itu, adalah fabrikasi mitos. Dan itu terjadi di era Jokowi. Dan itu yang membuat kita terlena hingga akhirnya, mungkin nggak kita, mungkin banyak di antara kita sebenarnya nggak terlena ya, dilihat dari demo-demo yang ada gitu. Tapi sebagian besar dari rakyat Indonesia terlena dan kita sampailah pada titik ini. Saya mencatat ada 5 mitos yang diproduksi, difabrikasi di pemerintahan Jokowi ini yang akhirnya membuat kita semua ternina bubukkan. Pertama adalah mitos bahwa Jokowi orang baik. Mitos orang baik ini adalah mitos pertama yang sengaja difabrikasi, direproduksi sejak Jokowi baru mau mulai berkuasa, bahwa dia kurang istilahnya lesser evil kan, bahwa dia kurang iblis lah atau lebih baik daripada calonnya sebelah. Lalu dengan segala narasi bahwa beliau adalah calon yang sederhana, pekerja keras, bisa masuk ke dalam gorong-gorong. Lalu kemudian citra bahwa anaknya adalah penjual martabak dan anaknya adalah penjual pisang goreng. Itu semua melengkapi imajinasi kolektif kita bahwa yang kita hadapi adalah orang baik. Dan ketika orang baik menjadi penguasa, orang baik itu nggak bisa melakukan kesalahan, apalagi melakukan strategi jahat. Kalaupun ada kesalahan, pasti itu orang-orang di sekitarnya kan, pasti orang-orang yang terus mengompori dia, terus memprovokasi. Kita termakan dengan itu semua hingga akhirnya kita selalu membela dia dan membiarkan Omnibus Law lah, KPK, revisi UU KPK lah, dan berbagai hal-hal lainnya. Lalu mitos yang kedua adalah mitos bahwa setiap orang bisa berkompetisi. Lihat apa yang terjadi ketika anaknya mencalonkan diri jadi wali kota Solo, menantunya jadi wali kota Medan, lalu kita berteriak-teriak dinasti politik, ada nepotisme, ada pelanggaran etik. Itu semua akan selalu dibantah bahwa ini kan demokrasi, silahkan untuk nggak memilih, ini kan demokrasi, semua orang juga bisa. Sekarang pertanyaan saya, bisa nggak ini Mas Umar nih, dosen hukum UGM, sekarang nyalonin wali kota untuk tahun depan ini? Nah, belum tentu bisa, memang nggak bisa gitu kan, karena bukan anaknya Jokowi, bukan anaknya presiden. Jadi kita jangan termakan dengan omongan itu. Lalu kemudian kemarin ada statementnya misalnya Kaisang, loh yang milih siapa? Nah itu lagi-lagi malah rakyat yang disalahkan. Tapi